Kemarin kamu bilang, kenapa orang bisa untuk tayamum? Ya, ada beberapa sebab, yaitu yang pertama apa kemarin? Yang pertama tidak adanya air, maka dia boleh tayamum. Yang kedua karena sakit. Sakitnya ya bukan sakit flu biasa. Gatal-gatal panoman, gak laku ya. Jadi penyakitnya penyakit kemarin yang sudah kita bahas. Kemudian yang ketiga, butuh terhadap air. Ini antara butuh apa haus, gitu ya. Hausnya yang menyebabkan nanti kematian. Itu kemarin ada bahasannya tentang hayawan muhtaram. Nah, maka saat ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang itu. Takmilun qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi bi 'ulumihi wa asrarihi wa anwarihi fid dharain. Takmilun, penjelasan penyempurna. Kalau kemarin mau hayawanul muhtaram, sekarang ghairil muhtaram, yaitu yang tidak dimuliakan. Ya. Kalau manusia yang dimuliakan, ya pasti punya derajat yang perilakunya dan sebagainya. Ya pasti orang yang beriman itu ciri-cirinya. Sekarang bagaimana yang ghairul muhtaram? Siapa yang ghairul muhtaram ini? Yang tidak dimuliakan. Yang tidak dimuliakan. Manusia yang tidak dimuliakan, yang tidak mulia kedudukannya. Wa huwa ma la yahrumu qatluhu. Yang tidak dimuliakan itu adalah apa yang tidak diharamkan untuk membunuhnya. Sittatu minal asya, itu ada 6 macam. Ahaduha, yang pertama dari yang 6, tarikus sholat, yaitu orang yang meninggalkan sholat. Ini orang yang meninggalkan sholat, Pak. Ini bahasan fikihnya dalam kitab Kasih Fakih saja disebut ghairul muhtaram, salah satu yang tidak dimuliakan. Maksudnya ba'da amril imami wal istitabati nadban. Sudah disuruh oleh imam untuk sholat, tetap enggak sholat, dibikin sholat. Ada sholat kita, mungkin di kontrakan kan susah sholat. Kadang-kadang alasannya apa, sempit, anak, istri, dapur. Ada musola, ada sholat juga. Sudah diperintah sama pimpinan. Wal istitabati nadban, dan juga sudah dituntut untuk bertobat sesuai dengan tuntunan sunnah. Enggak mau juga. Ya, pokoknya bahasanya double ya. Ini wakilah, dan dikatakan dalam suatu pendapat wujuban, hukumnya itu wajib. Wa ala bil istitabati la yadmanu man qatalahu qabla taubah. Atas tuntunan sunnah dan dituntut baginya untuk bertobat, maka tidak bertanggung jawab untuk melakukan ganti rugi bagi siapa yang membunuhnya. Nah, susah juga kalau ganti rugi. Makanya kemarin saya bilang hati-hati juga. Nah, kalau kita yang salah siapa? Ya. Kalau dalam fikih Islam, ya orang yang disuruh tobat, sholat, nggak mau sholat, tetap maksiat, ya begini Pak, maksudnya boleh di. Terus yang kebunuh itu tidak ada tanggung jawabnya, karena ada pisau, ada apa gitu maksudnya. Kok nggak tahu man, selama yang tadi melakukan maksiat, melakukan nggak mau tobat, itu dia belum mau tobat. Lakinnahu ya'sam, tetapi orang yang membunuh tetap berdosa karena membunuhnya itu. Itu tetap berdosa. Tapi urusan mati karena dia membunuh urusan orang yang nggak mau sholat, nggak mau tobat, secara ini tidak ada. Dan yang
yaitu orang yang melakukan zina muhsan. Muhsan itu Pak, Ibu, orang yang melakukan zina. Ini orang yang melakukan zina ada dua macam Pak. Muhsan, kalau muhsan udah berkeluarga, ya, udah ngerasain berkeluarga, suami istri udah berhubungan, dia zina, maka zinanya muhsan. Apa hukumannya Pak? Dirajam, lempar batu sampai mati. Itu zina ya, kalau hukum positif kita ya paling 1 tahun ya. Ustaz, tapi kalau udah dirajam dia mati, nanti balasannya ada lagi nggak di akhirat? Ya itu urusan biasa. Allah, yang penting dia mau menjalankan hukuman. Makanya Pak, menjalankan hukuman ini itu lebih penting karena taat gitu. Ya. Kita sholat udah wudu semampu kita, sholat semampu kita. Ya mungkin ada yang terbata-bata. Kita sholat masih belum lengkap juga, tapi niat kita mau melaksanakan itu udah tokat Pak, satu gitu. Ya ada orang tua udah taat tapi goblok-goblok juga gitu. Nah ibaratnya gitulah. Yeah. Ya kadang-kadang orang tua lihatnya agak banget gitu, tapi dia udah berusaha taat. Itu orang tua harus menghargai. Itulah kemuliaan kebesaran Allah, Rahman dan Rahim Allah. Nah ini kita masuk lagi yang ditanya, orang dirajam sampai mati gimana dosanya? Ya pokoknya dia udah menjalankan bahwa akibat berbuat zinahnya orang muhsan ini dia harus dirajam. Saat dia sampai mati, serahkan kepada Allah. Bisa jadi dia masuk surga gitu ya. Yang rajin sholat, nggak berbuat zina, tapi hati kita masih apa? Jalaninya hanya melepas wajib. Nah ini Pak, wajib taat itu penting Pak. Orang tua disuruh taat apa? Walaupun sesuai kemampuan. Kadang-kadang ya itu tadi orang beda-beda kan kualitas anak gitu kan. Tapi orang tua harus menghargai itu ketaatan itu. Baik, kita lanjutkan. Bifathid dhadi, dengan memfathahkan sodi huruf sodnya muhsan ala ghairi qiyasin, tanpa mengikuti qiyas. Wa syara'itul ihsani arba'un, syaratnya ihsan ini orang yang muhsan itu ada 4. Pertama bulugh, al-bulugh balik, al-aqlu berakal, wal hurriyah merdeka, wa wujudul waqi fi nikahin sahihin, dan adanya hubungan suami istri karena pernikahan yang sah. Jadi udah ngerasain ya. Itu namanya kalau dia berbuat zina mau. Kadang-kadang orang berbuat zina itu yang kayak gini, yang bahaya.